Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait alga Fuji dari dasar. Terkait apa saja maka yang harus diketahui. Terkait variabel, nanti ada istilah variabel input dan output. Kemudian ada membership. Membership ini pasti nggak beda jauh atau pasti ada kaitannya dengan fusifikasi. Terus tahap defusifikasi. Istilah-istilah ini nanti harus dipahami. Yang pertama, variabel. Pada saat kita membahas variabel, misal kita keilmuannya tentang elektro di robot. Ini contoh yang paling sederhana. Nah, apa itu variabel? Misalkan membuat untuk melintasi garis. Nanti kalau misal saya punya garis, misalkan garis saya kodak seperti ini. Nah, terus di sini saya buat suatu robot. Misalkan saya kasih tanda ini, ada robot di sini. Maka kalau ingin melintasi, jadi robotnya itu melintasi garis-garis ini, atau maka dia pasti akan membaca sensor. Membaca sensor atau akan mencari apa yang sebagai inputan. Misal kalau ini inputannya adalah garis ini dianggap sebagai nilai 0, hitam kan. Kalau di citra 0 itu hitam, terus 1 itu putih. Nah, berarti ini. Maka itu disebut dengan variabel input. Nah, kalau terkait ini tadi berarti yang sebagai inputannya ini. Nah, mungkin berarti warna itu sebagai inputnya. Warna dari garis. Selanjutnya contoh lagi. Ini saya ngasih contohnya nggak murni langsung ke informatika, karena di elektro itu juga tetap harus tahu bahwa apa yang dimaksud dengan variabel input. Nah, gitu. Nah, ini contoh sederhana lainnya, yaitu membuat robot untuk menyiram air. Nah, ini kalau misal kita anggap inputannya itu, misal saya punya tanaman, nah ini gambarnya harus bervariasi, tapi saya nggak punya gambar bervariasi. Intinya misal saya punya suatu area, nah ini area ini itu tanaman, berarti warnanya hijau. Terus saya punya robot, jadi nanti otomatis dia akan menyiram air misalkan. Kalau apa. Nah, berarti dia harus membaca sensor. Sensornya mungkin bisa terkait kelembapan udara, mungkin suhu atau temperatur. Nah, ini dengan sendirinya, misalkan saya punya robotnya, saya kasih ilustrasi gambar robotnya itu bulat ini. Nah, ini nanti terus menyiram air. Nah, inputannya yaitu tadi, inputannya berupa kelembapan mungkin, terus suhunya mungkin, atau cahaya mungkin. Nah, ini semua adalah variabel input. Nah, outputnya apa? Kalau ini tadi kita membuat robotnya tentang menyiram air, berarti outputnya adalah akan menyiram air. Nah, berapa banyak? Nah, itu nanti kita bahas berapa banyaknya. Pasti kan ada itu.
tapi intinya outputnya apa, yaitu menyiram air. Kalau terkait robot melintasi garis berarti outputnya adalah berjalan, dengan sendirinya dia akan berjalan. Itu terkait variabel. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita mau membuat apa, inputannya apa, outputnya apa, maka dengan sendirinya inputan atau variabel ataupun output itu pasti akan ada nilai. Nah, nilainya bagaimana? Nilai itu dibagi menjadi dua. Ada yang berupa angka atau number, ada berupa teks, yaitu sering kita sebut dengan kategori. Contohnya bagaimana? Ini contoh yang paling sederhana yang nggak ada kaitannya dengan elektro. Kenapa kok saya ngasih contoh ke elektro? Karena itu untuk memudahkan bahwa tidak hanya informatika saja yang belajar tentang logika fuzzy. Di bidang manapun pasti ada terkait itu dan wajib harus tahu dasarnya apa. Nah, yang saya pakai pedoman ini bukunya. Nah, bukunya selalu saya pakai ini karena ya ini yang paling mudah untuk saya pakai sebagai belajar. Lanjut, terkait nilai. Contoh yang paling sering kita lihat, misalkan kalau kita sebagai mahasiswa, itu pasti punya transkrip atau KHS, kartu hasil studi. Nah, di KHS itu pasti akan muncul nilai kayak gini. A, B, ini tergantung perguruan tingginya nanti nilainya apa. Kadang ada yang B min, B. Nah, kalau di kami A, B, C. Nah, ini nilainya. Nah, ini disebut dengan nilai kategori. Dan tidak mungkin orang itu langsung ngasih nilai A, B, tidak mungkin. Jarang. Sebelumnya itu pasti membuat nilainya dalam bentuk kayak gini. 70, 75. Ini karena ya yang sering umum yaitu 75, 85 ataupun 65. Ini contoh ya. Sehingga kita bisa lihat, oh iya ya, nilai ini itu ada angka, ini contoh angka. Dan ini adalah kategori. Dan itu pasti harus dipakai terus nanti di logika fuzzy. Nah, saya nggak akan menjelaskan apa itu pengertian logika fuzzy, enggak. Nah, saya kalau ngajar enggak kayak gitu. Jadi kalau ngajar langsung ke bagaimana penerapannya. Tapi dasarnya harus tahu. Nah, terus nilai-nilai ini itu pasti akan berbeda. Setiap variabel tadi saya nyebut contoh variabelnya suhu. Suhu itu misal kalau di daerah yang mempunyai iklim dingin atau intinya kalau di Indonesia kan hanya ada iklimnya kan hanya ada panas dan hujan atau kemarau dan hujan. Nah, itu kan suhunya kan tidak mungkin min. Nah, kalau mungkin di negara-negara yang contoh di bagian kutub utara ataupun kutub selatan itu kan pasti min. Nah, nilainya kan pasti berbeda. Itu terkait suhu. Kalau terkait misal ini kalau di bukunya Bu Sri Kusuma Dewi itu terkait ada kebisingan. Bentar. Halamannya saya lupa, tapi intinya nah ini kebisingan itu satuannya adalah dB. Kebisingan itu akan merekam suara. Saya pernah lihat penelitiannya dari dosen yang kayak ngeraji. Nah, ngeraji itu kan pasti akan ada suara. Nah, kebisingan itu dB tadi. Nah, itu kan nilainya berapa? Itu kalau di sini di bukunya Ibu Sri Kusuma Dewi itu ada yang 67, ada yang 52, ada yang 42, ada yang 37. Nah, kan beda jauh. Kalau tadi saya misal contoh tadi suhu itu kan kadang ada yang min ya, misal ini min 7. Ini kalau saya pakai satuannya derajat Celcius ya. Saya ngomong satuannya derajat Celcius. Kebisingan tadi satuannya adalah dB. Kenapa kok saya harus ngomong satuan? Karena itu wajib tahu. Pasti ya. Terus kalau di daerah kita jarang sekali sampai negatif kan ya. Biasanya kan kalau misalkan kita di daerah pegunungan, misalkan di gunung-gunung gitu, atau di misalkan kalau kita di Dieng atau di Bromo itu kan paling 14. Loh kan rentangnya beda. Maka perlulah tadi ada istilah membership.
ya, karena nilainya berbeda tadi. Ada proses namanya membership. Jadi asal-muasalnya kenapa harus melakukan membership? Nah itu tadi, karena contoh pencahayaan, kalau di sini pencahayaan itu satuannya adalah loop. Pencahayaan itu nilainya ada yang 189, ada yang 312, ada yang 600. Ini jelas nilai yang beragam, maka dilakukan membership. Kalau membership itu pasti nggak beda jauh. Ini tadi ada kata-kata logika fuzzy. Kalau kita jelaskan istilahnya, fuzzy itu apa? Fuzzy itu lebih lunak, ya. Kalau mau nyari ya silakan. Intinya fuzzy itu lunak. Nah, kalau logika itu pasti hanya ada logik. Logik itu 0 dan 1. Nah, ini logik, ya. Logik itu hanya ada 0 dan 1. Kalau kita belajar bilangan biner, hanya ada 0 dan 1. Nah, ini. Maka logika fuzzy itu kalau kita melakukan membership itu nilainya pasti hanya antara 0 sampai 1. Salah besar kalau nanti sampai min 0,001. Nggak ada. Pasti salah, ini salah. Jadi membership itu nilainya nggak mungkin min 0, nggak ada, ya. Terus atau 1,001 juga salah, nggak ada. Karena pasti nilai logika fuzzy, nah itu tadi ya, logik tadi ya, dari kata logik. Logik itu hanya ada 01, jadi ya wis nilainya antara 0 sampai 1, wis itu wis pasti. Jadi kalau nanti nilainya lebih dari ini nggak mungkin. Maka istilah membership ini sering disebut dengan falsifikasi. Itu butuh namanya grafik keanggotaan. Sudah. Dari sini, maka yang harus kita ketahui adalah apa itu variabel, nilai variabelnya berapa, kategorinya bagaimana. Karena kedua-duanya butuh, nggak mungkin hanya satu. Ya, contoh suhu itu kalau dibuat kategori berarti suhunya rendah, suhunya tinggi. Ini namanya kategori dan harus ada itu juga. Misal kebisingan. Kalau kebisingan apa kategorinya? Itu tadi nilai ya, yang sebelah sini. Nah, sebelah sini itu nilai, ada kursor saya. Ini juga nilai angka. Ini angka. Nah, kalau ini kategori suhu rendah, tinggi itu kategori. Kalau kebisingan apa ya di sini? Kebisingan itu kategorinya, sebentar saya carikan grafiknya. Pencahayaan kebisingan ya tenang bising. Nah ini tenang ya, tenang bising. Kalau pencahayaan kategorinya redup terang. Nah ini kategori. Sedangkan angka ya ini angka. Ini contoh suhu. Kalau di sini mungkin sekarang suhunya berapa ini? 33. Mungkin kadang ada juga yang 25. Nah, ini terkait suhu. Ya, jadi pasti ada angka dan kategori pasti. Nah, karena kita bahas grafik, maka grafik itu yang pertama pasti ada linear dan non linear. Yang sering dipakai karena lebih mudah rumusnya ya, saya ngomong rumusnya karena pasti nggak akan jauh-jauh dengan rumus ini nanti logika fuzzy itu. Nah, yang dipakai adalah linear. Yang sering dipakai adalah linear. Saya tebali. Nah, ini linear. Contoh yang kita pakai, sering kita pakai adalah grafik turun. Kalau kita ngomong grafik pasti nggak akan jauh-jauh dengan namanya ini. Kalau saya sering pakai ya ini koordinat XY itu. Ini kalau kita buat manual, ini sumbu X, terus ini sumbu Y,
Ini kalau kita buat manual, kalau saya biasanya pakai alat namanya MATLAB, karena kita tidak perlu desain kayak gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, jadi ada kursor saya. Kalau kita grafiknya turun, maka wajib harus tahu batas bawah dan batas atas. Di sini istilah bawah atas itu bukan posisi, bukan, tapi angka. Semakin ke kiri, ya, semakin ke bawah, itu nilai pasti rendah, makanya dikatakan bawah. Kan sumbu X itu kalau semakin ke kiri nilainya semakin rendah. Ya, makanya dikatakan batas bawah. Jadi bukan masalah posisi bawah atas, bukan ya, tapi nilai. Jadi sering disebut bawah itu simbolnya A, atas simbolnya B. Kenapa kok saya taruh sini? Karena yang X ini sebagai variabel tadi. Misalkan suhu, berarti nilai suhunya berapa di sini. Sedangkan Y, ya, itu hanya ada nilainya maksimal 1 dan di sini 0. Nah, ini contoh ya. Jadi 0 itu anggap di sini, bukan. Ini kan karena pakai di Excel jadi kayak nggak rapi ya. Nah, ini. Terus karena turun ya, kita sesuaikan turun. Nah, ini turun. Nah, ini turun. Terus nilai A berarti berapa batas yang terendahnya, B itu batas tertinggi. Nah, terus tadi kalau kita baca inputan, berarti kalau kita pakai sensor berarti akan membaca berapa nilai sensornya. Itu pasti di sini akan baca, oh berapa kelembapannya, oh berapa suhunya, oh berapa nilai cahayanya. Itu ya. Sehingga dia X-nya itu sebagai inputan ini. X itu simbol inputan. Ya, inputan yang dimana nilai Y-nya adalah berapa nilai membership-nya. Misal kalau ini terkait suhu, nah ini misalkan terkait suhu, berarti A, B kayak gini ya. Terus A-nya berapa? Misalkan saya ngikuti yang ada di punya Ibu Sri. Suhu misalkan 18, B-nya yaitu 26 misal. Maka kalau inputannya, oh sekarang suhunya, nah, misal di sini tadi di HP saya inputan sensor suhu yaitu 33, maka kalau kita menggunakan grafik turun berarti kita menggunakan rumus pasti harus 1 outputnya ya, nggak mungkin banyak. Maka ini ada kondisi if apakah nilai X-nya kurang dari sama dengan A ini. Jika posisi ini ya, posisinya dilihat ada tanda sama dengan, berarti nilainya kalau sama persis seperti A, berarti Y-nya tadi mu ya, simbolnya mu itu di sini muncul enggak ya? Kalau pakai muncul mu. Nah, ini maaf. Nah, ini sudah ada. Berarti nilai mu-nya adalah 1. Kondisi ini lagi posisinya harus dilihat apakah X lebih dari sama dengan B. Jika iya berarti mu-nya sama dengan 0. Jika tidak berarti posisinya di antara A dan B tadi, di antara A dan B. Berarti A kurang dari E kurang dari B, nilai mu-nya adalah ini. Saya tulis langsung rumusnya di sini. Saya nggak pakai equation, nanti saya kalau pakai equation sebentar karena nggak bisa langsung dari sini. Yaitu B dikurangi B dikurangi E dibagi B min A. Nah, ini kalau saya tulis rumusnya saya biasanya pakai equation ini, bukan equation yang itu, karena akan beda jauh. Muncul nggak ya di sini? Saya jarang pakai yang laptop ini.
Oh, enggak ada. Nanti aja saya setting. Pokoknya rumusnya ini. Nah, kalau misal di sini, biasanya kalau ya ini nggak tahu ya, tapi intinya saya ngecek beberapa mahasiswa di kami itu baca tanda baca kayak gini tuh kurang paham, atau tanda baca perbandingan ini nyebutnya X kurang dari atau X lebih dari, itu namanya tanda baca perbandingan. Nah itu sering nggak paham. Nah daripada nggak paham, langsung aja lihat. Kalau Saman punya grafik, nah ini saya tunjukkan, itu cara mudahnya aja. Saya punya grafik, terus batasnya sudah jelas, yaitu di sini 16, di sini 16, terus di sini misalkan 26. Lah tinggal lihat aja angka inputnya berapa. Kalau lebih dari 3, ini lebih dari 26 kan ya jelas nilainya apa. Oh, langsung ketemu. Kalau inputnya suhunya adalah 33 derajat Celcius, berarti mu-nya adalah, ini saya masukkan nilai mu. Mu sama dengan 0. Udah, ini yang paling mudah. Lihat dari grafik aja. Batasnya ada, angkanya input itu posisinya di mana. Udah, itu cara yang paling mudah. Ya. Contoh lagi, kalau input sensornya suhunya misalkan 22. Nah, tinggal lihat, oh ya 22 itu ada di sini, berarti pakai rumus. Maka mu-nya kita tulis. Nah, ini kita tulis rumusnya tadi, kita langsung implementasikan dengan angkanya. Rumusnya awalnya kan B dikurangi X dibagi B min A. Langsung saya tulis B-nya adalah 26, X-nya adalah 22, terus 26 dikurangi 16. Oh, maaf, 18 ya. Nah, ini. Saya ada salah tulis. 18 berarti berapa? Oh, 4 dibagi berapa ini? 26 dikurangi 18, 6. Nah, saya hitung dulu. 4 maaf 8. Nah ini bagi 8, 0,5. Udah, ini nilai mu-nya. Loh, tanda sama dengannya hilang. Udah, ini saya perbaiki 18. Nah, ini contoh. Jadi cara mudahnya kalau bingung rumus ini, langsung aja, oh ya grafik ini angkanya batasnya sekian sampai sekian, posisinya inputannya tadi di mana. Udah itu. Satunya lagi adalah grafik naik. Ini saya geser. Saya taruh sini, grafik naik. Nah, kalau kita grafik naik ya sama. Ini biar saya nggak buat banyak-banyak, langsung saya taruh di sini. Saya tambahkan. Yang ini turun, yang ini naik. Anggap ini sudah sejajar apa ya? Intinya sudah posisinya pas. Jadi yang ini turun, saya kasih keterangan di sini turun, yang ini naik. Nah, jadi suhu naik. Jadi ada, biasanya kalau suhu nilainya ini antara ini ya, misal ini contoh angka. Nah, berarti kategorinya apa? Kalau suhu ya ini rendah tinggi, berarti ini rendah, ini tinggi. Nah, gitu. Terus rumusnya bagaimana? Sama, semuanya harus dalam kondisi tahu batas ya. Harus tahu batas. Batas bawah, batas bawah sama batas atas. Ini bukan masalah posisi bawah atas, bukan, tapi berdasarkan nilai. Semakin ke kanan nilai itu semakin besar, semakin ke kiri nilai itu semakin rendah ya. Jadi grafik itu juga sama. Oh, batas bawah itu artinya nilainya di bawah, nilainya angkanya rendah. Nah, gitu disimbolkan AB. AB karena diurutkan dengan abjad ya. Abjad kan ABC gitu.
Jadi A itu bukan artinya nilainya atas A gitu, enggak, tapi nilai yang ada di paling bawah berapa, nilai yang paling atas berapa itu. Nah, misal saya pakai yang di bukunya ini batasnya, misal saya pakai 22 sampai 38, batasnya 22 sampai 38. Nah, ini nanti saya inputannya sama ini, cuma rumusnya harus tahu dulu. Rumusnya kalau ini tadi rumus untuk grafik turun, ya ini grafik turun. Nah, terus kalau grafik naik saya taruh sini. Grafik naik. Nah, satu inputan. Jadi kalau saya punya nilai sensor suhu sekian, maka pada saat dihitung membership, maka dia akan mengikuti membership yang rendah berapa, hanya satu outputnya rendah. Membership yang tinggi berapa, hanya satu outputnya. Walaupun di sini ada if ya, karena dia hanya kondisinya posisinya di mana, maka mu-nya hanya satu. Ya. Ini saya tulis if jika x itu sebagai inputan tadi kurang dari sama dengan A, berarti mu-nya sama dengan 0. Ya, ini naik grafiknya. Terus if x lebih dari sama dengan B, berarti mu-nya 1. Nah, kalau posisinya di antara, nah ini di antara. Nanti saya buatkan grafik baru yang baru lagi. Bentar. Ini saya copy aja, biar lama. Terus inputannya batasnya tadi 22, satunya 38. Nah, maka ini harus tahu, oh angka inputnya di posisi mana. Nah, ini kalau posisinya sudah tahu, nanti mu-nya apa. Ini else kalau tidak sesuai itu semua, berarti posisinya A kurang dari E kurang dari B. Rumusnya adalah mu sama dengan X dikurangi A dibagi B min A. Udah, ini rumusnya. Berarti kalau saya punya inputnya tadi, ini misal saya contohkan inputnya suhu itu 33 derajat Celcius, kalau mu-nya tinggi, nah yang tinggi ya, berarti posisinya 33 itu di sini ya, di dalam sini, berarti rumusnya ini. Berarti kalau saya tulis suhu sama dengan 33, berarti mu-nya sama dengan X-nya adalah 33 dikurangi A-nya adalah 22 dibagi 38 dikurangi 22. Ini nanti saya geser posisinya biar enggak menggaris ke sana. Saya kurangi dulu 38 dikurangi 22 itu 16, sedangkan 33 dikurangi 22 itu 11. 11 bagi 16. 33 dikurangi 22 dibagi 16 sama dengan 0, kalau saya pakai 3 digit belakang koma, maka pembulatan juga harus paham. 88. Ini aslinya 6875, tapi kalau dibulatkan 3 digit belakang harus paham pembulatan juga. Ya. Jadi kalau kita orang sains, orang teknik, matematikanya juga harus paham. Ini suhu kalau 33. Yes. Kemudian berikutnya kalau kita punya suhu lagi, suhu inputannya 22, berarti posisinya di mana? Oh ini pas 22. Nah, kalau pas ini ya, berarti langsung mu sama dengan 0. Udah,
gitu. Jadi kalau saya punya variabelnya 1, misalkan suhu, berarti pasti ada grafik minimal itu grafiknya adalah 2. Jadi membernya pasti minimal 2. Member itu terkait kategorinya. Kategorinya apa? Oh, kalau suhu berarti rendah, tinggi. Kalau cahaya misalkan redup, terang. Kalau kebisingan misalkan tenang, bising. Nah, itu member. Nah, angka inputannya itu dirubah ke dalam logic tadi antara 0 sampai 1. Ya, ini ya. Antara 0 sampai 1, kalau min itu pasti salah, kalau 1,001 itu pasti juga salah, tidak mungkin logic, karena logic itu hanya 0 sampai 1. Tujuannya apa? Karena nilai variabel berbagai macam itu pasti berbeda-beda rentangnya, maka dibuat dalam bentuk rentang yang sama, yaitu 0 sampai 1 itu disebut membership atau falsifikasi. Ini terkait dasar yang harus kita ketahui. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat.